Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kia TV, Kembali lagi bersama saya Zidan dan saya Fikri Ramadan dalam acara Suara Ramadan, Make Your Ramadan Better. Baik, kali ini kita kedatangan ya tamu istimewa. Seperti biasa kita kedatangan Ustadz Adam Fadil Al-Hafidz. Beliau selaku koordinator di Pondok Pesantren Qurratu A'yun Islamic School. Dan satu lagi nih, ada tamu yang berbeda di hari ini ya, yaitu teman kita, saudara kita, Profesor Dr. Ngabalin, Profesor Dr. Said Al-Karim, Profesor Dr. Said Al-Karim. Masya Allah. Beliau di sini adalah santri yang paling jauh ya, karena beliau dari mana, Said? Lampung. Dari Lampung, Masya Allah, paling jauh beliau di sini. Dan pengalamannya mungkin bisa lebih banyak daripada teman-temannya. Jalannya penuh dengan lika-liku. Betul sekali, Masya Allah. Beliau juga santri terpopuler di sini ya, dengan ciri khasnya yang selalu riang dan nggak pernah kelihatan sedih. Masya Allah. Sehat Id? Alhamdulillah. Kalau Ustadz sendiri bagaimana kabarnya? Ya, kelihatannya aja. Tidak ada yang lain. Sehat walafiat ya. Said. Iya, Ustaz. Said gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, Alhamdulillah. Ustadz sendiri bagaimana? Ya, seperti kelihatan. Ya. Lancar ya Said ya? Alhamdulillah. Kapan pulang Said? Insya Allah pertengahan Ramadan. Nah ini kan pertengahan Ramadan udah. Ya, ke depan lagi dikit. Dikit lagi. Oh. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Fikri gimana Fikri? Sehat Fikri ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Bunyinya bagus banget nih. Udah batal belum Fikri? Udah batal berapa hari? Alhamdulillah belum pernah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti dari awal Ramadan belum makan-makan nih? Masya Allah. Atau belum batal katanya? Belum pernah. Belum bolong maksudnya. Belum bolong. Apaan yang bolong? Puasanya. Tapi bajunya bolong kan? Iya. Bajunya bolong nggak? Bolong. Bolong. Iya, nggak bolong nggak bisa masuk ke tangan ya. Masya Allah. Jokes 2000-an banget. Iya, jokes tua banget sih. Oke. Baik Ustaz, kali ini tema kita adalah membahas mengenai seputar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Iya. Beberapa pertanyaan telah kami kumpulkan dari berbagai sumber, yaitu Sumbernya terpercaya kan? dari komentar-komentar sih ya. Oh, komentar di medsos. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan nih, Ustaz. Oke. Nanti dibantu jawab oleh Syekh Said Al-Karim. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang membuat malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa dan dianggap lebih baik dari 1000 bulan? Apa ini yang membuat malam tersebut istimewa, Ustaz? Baik. Kalau kita tanya kenapa Lailatul Qadar itu malam yang istimewa, ini sudah sedikit kita ulas di masalah yang di pertama ya, episode pertama. Di perihal Ramadan itu sendiri, di mana Ramadan ini kan Allah Subhanahu wa taala buat kemarin untuk membooster ya, nge-push ibadah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan pun memang udah ganjarannya berkali-kali lipat. Ya, ganjarannya berkali-kali lipat. Ya. Itu dalam hadis dikatakan man taqarraba fihi binafilatin kana kama ada faridatan fi ma siwa wa man taqarraba fihi bi faridatin kana kama ada 70 faridatan fi ma siwa. Kita kalau mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah yang sunnah kata Nabi, baik salat duha, salat tarawih ya, atau bersedekah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya seperti pahala dari ibadah yang fardu. Masya Allah. Ya. Nah, gimana kalau kita ibadahnya ibadah yang fardu? Contohnya apa? Puasa, fardu kan? Salat 5 waktu, apalagi yang fardu. Zakat, ya kan? Itu fardu. Maka kata Nabi, dilipat gandakan pahalanya seperti 70 kali lipat pahala dari ibadah yang fardu.
Masya Allah. 70 kali lipat. Itu secara umum di bulan suci Ramadan. Apakah ada bedanya? Ada. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Jadi dikatakan dalam Quran ya, gimana? Said? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadri Khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa lebih baik? Ketika kita mengamalkan suatu amalan ibadah di sana, sama aja kita melakukannya selama 1000 tahun lebih. Ya, 1000 malam ya. 1000 malam itu berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan. Ya, 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya satu kali sujud yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tersebut sama seperti kita sujud selama 83 tahun. Masya Allah. Kira-kira ada gak orang yang 83 tahun sujud gak berhenti-berhenti? Nggak ada sih. Nggak ada. Gak ada. Paling lama 5 menit itu udah lama banget sujud. Iya kan? Iya, Kita dalam sholat aja 5 menit sholat, terus 10 menit lah kalau yang santainya. Ya, terus 10 menit udah semua gerakan. Sujudnya nggak mungkin paling berapa detik sih? 30 detik, ya kan? Ini dapat pahalanya selama 83 tahun. Bayangin coba. Ya, 83 tahun. Jadinya apa? Ini istimewanya. Satu amalan yang kita lakukan itu sama seperti 83 tahun. Itu baru satu amalan. Kalau kita sujudnya berkali-kali di malam Lailatul Qadar, hitung aja. Masya Allah. Kita sujud 10 kali misalnya, tinggal kaliin. Selama 10 kali itu sujud kita sujud selama 83 tahun. Istimewa banget ya. Ustaz. Istimewa banget. Betul-betul dikali Kali lipat. Iya, kali lipat. Dikali lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu hal yang tadi untuk mempush pahala kita. Nggak ada, kita umur kita aja belum tentu nyampe 83 tahun kan? Iya. Iya kan? Tapi kalau kita berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah, maka kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bahkan bukan sama ya, lebih kan khair, lebih daripada 1000 bulan. Artinya pahalanya itu paling minimalnya itu 83 tahun paling minimal. Lebihnya ya lebih lagi. Itu udah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu juga keistimewaannya di malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi bulan Ramadan itu kan istimewa ya Ustaz. Istimewa. Lagi. Lebih istimewa lagi di malam Lailatul Qadar. Oh, Masya Allah. Ya, jadi ibaratnya kita ini ada yang namanya perayaan ulang tahun itu kan istimewa. Iya. Salah fikri gitu kan. Pas masih kecil, umur 5 tahun gitu kan dirayain di mana misalnya di tempat hotel gitu. Itu kan perayaan yang istimewa kan. Dari mulai acara sampai akhir itu kan istimewa. Tapi ada momen-momen yang lebih istimewa lagi. Contoh misalnya momen di saat Fikri tiup lilin. kalau tiup lilin mungkin kita nggak diajarin ya. Iya betul. Mungkin di saat Fikri diucapin sama orang tuanya, didoain. Itu kan momen yang paling berharga banget. Nah itu di momen yang terbaik pun ada momen yang terbaik. Di Ramadan yang mulia ini ada momen yang paling mulia. Di situ. Nah disitulah momen yang paling mulia apa? Malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Ya Fikri. Masya Allah. Mungkin dari Fikri bisa melanjutkan pertanyaan. Oke. Kita lanjut ya saat pertanyaan ini. Lanjut. Oke. Bagaimana sebaiknya umat Islam mempersiapkan diri dan memanfaatkan malam Lailatul Qadar? Oke. Mempersiapkan ini gimana nih Fikri ini? Saya tahu gak malam Lailatul Qadar kapan? Malam ganjil, Ustaz. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi pastinya? Wallahu a'lam. Allah. Fikri tahu? Jiran tahu? Nah, gimana kita mau mempersiapkan kalau kita nggak tahu kan? Nah, gimana caranya biar kita mendapati malam Lailatul Qadar? Maksudnya apa sih? Ulama sering bilang mendapati malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Kita beribadah di pas malam tersebut Lailatul Qadar. Itu namanya dapat malam Lailatul Qadar. Nah,
Gimana cara kita mempersiapkannya? Mempersiapkannya simpel, satu hal. Setiap malam Ramadan, jangan sampai kita lalai untuk ibadah. Ya. Jangan sampai kita lalai untuk Ibadah. setiap malam ibadah terus, kalaupun jangan tidur. Iya. Kalau orang setiap malam Ramadan, dia ibadah, mau nggak mau, suka nggak suka, di salah satu malam Ramadan ada Lailatul Qadar. gitu. Jadi kan mudah, semuanya ibadah. Nah, makanya salah satu hikmah kenapa Lailatul Qadar itu disembunyiin sama Allah. Tahu kenapa hikmahnya? Biar kita nggak fokus sama satu tanggal doang. Biar kita nggak fokus sama satu malam doang. Tapi kita fokus ke seluruh malam Ramadan dari awal sampai akhir. Maka kalau orang udah fokus dari malam pertama sampai malam terakhir, ambil kabar dia telah mendapati malam Lailatul Qadar dengan keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan yang baik, artinya dengan apa? Misalnya malam-malam kita masih males taraweh. Ya, taraweh udah ada yang bolong belum ya, Said? Ada, Ustaz. Ada insya Allah. Udah di ada yang bolong. Iya, lalai, Ustaz. Zidan, ada yang bolong belum nih? Taraweh Ada beberapa. Fikri? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Aslinya alhamdulillah, astagfirullahaladzim ada gitu. Ya kan? Iya. Nah, jangan sampai nih sisa-sisa ini sekarang jangan sampai kita kehilangan lagi. Insya Allah. Jangan sampai. Lakuin aja. Mau nanti kalian di rumah, ya. Kalau di pondok udah pasti nggak ketinggalan lah. Ya. Di pondok udah pasti nggak ketinggalan gitu. Kalau di rumah gitu kan, ya mungkin aja. Kalau di pondok kan nggak mungkin kita. Kalau kalian di kamar nggak kelihatan. Saat suruh bangun gitu kan. Insya Allah. Iya. Nah, jangan sampai kita lalai di malam Ramadan. Ya. Terus gimana kalau misalnya malam-malam kita mabar gitu kan? Misalnya Fikri ngajakin dan keren yuk. Terus keren yuk. Epic abadi nih. Insya Allah. Mending epic abadi nih. Elit abadi nih. Insya Allah. Iya, Fikri ya. Nah, main nih. Wah, yuk main. Ngajak semuanya. Akhirnya sampai apa? Sampai lupa sholat tarawih. Sampai lupa buat ibadah baca Quran yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi? Pas malam tersebut, malam Lailatul Qadar, kita nggak ngerasa. Nah, apa yang terjadi? Ya udah. Rugi. Pusreng kita, pusreng dicatat pusreng selama 83 tahun. Keren sih. Masya Allah. Keren. Kalau di dunia keren. Kalau di akhirat keren nggak? Mantap. Iya, kalau di akhirat gimana? Ya sayang umur kita. Makanya jangan sampai ini kesempatan cuma sekali dalam setahun. Jangan sampai kelewatan. Iya, jangan sampai kelewatan. Kita aja nih kalau misalnya besok mau jalan-jalan, apa yang kita lakukan malam-malam? Kita nggak bisa tidur. Tidur kita pun kadang nggak nyaman gitu. Kebangun dikit udah lihat jam, udah pagi belum ya? Nggak sabaran. Tidur ayam-ayaman. Nah ini coba kita lakukan hal tersebut, kita implementasikan ketika kita menyebut Lailatul Qadar. Kita nggak tenang. Tidur nih misalnya malam, langsung kebangun sholat tahajud, langsung kebangun untuk ibadah-ibadah yang lain itu. Kalau orang benar-benar mau mempersiapkan bertemu malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Ya, tadi apalagi pertanyaannya selain ini? Pertanyaannya. Tadi selain ini tadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Kan mempersiapkan, terus mengisinya. Oke. Nah, bagaimana kita mengisinya? Ya. Aduh, Fikri ini. Masya Allah. Ini cuma mau ngelatih fokusnya Fikri aja nih. Masih fokus kan nih, ya kan? Bagaimana mengisinya dengan baik? Ya mengisinya dengan ibadah.
tarawih, baca Quran misalnya nih. Said nih kayak kemana-mana baca Quran, bawa Quran, masya Allah. Iya kan? Ini tanda bahwa di hatinya ada Quran terus. Masya Allah. Iya. Insya Allah. Kemana-mana bawa Quran coba. Ya. Di sini ada yang bawa Quran kan nggak ada. Apa itu HP? Kita Bawa Quran sendirian kan? Masya Allah. Nanti juga kita dengarkan tilawahnya ya dari Masya anak Said ini ya. Gitu. Nah, baca Quran, apalagi salat witir. Terawih. Salat witirnya jangan 3 rakaat doang pas tarawih. Nanti malam tambah lagi 8. Kan maksimal 11. Tambah lagi 8. Betul lagi baca Quran, tahajud itu cara kita untuk memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Itu dengan baik Fikri. Jadi itu aja, nggak usah muluk-muluk deh. Masya Itu aja. Iya. Nggak usah sampai misalnya Fikri ngapain lah gitu. Udah itu aja, baca Quran, taraweh, tahajud, Dan ibadah yang lain. ibadah Yang yang lain. gampang-gampang aja ya Ustaz. Ya gampang-gampang aja. Ya Fik. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Dan Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Oke. Bagaimana pandangan Islam terhadap keberkahan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar dalam konteks spiritual dan ibadah? Nah, tapi sebelum dijawab, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci yang akan dibawakan oleh Ananda Said Al-Karim asal Lampung. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Masya Allah. Syukran. Suaranya benar-benar masuk ke dalam hati gitu. Iya, Masya Allah. Sangat Karena bagus sekali. ini betul-betul tulus berarti ini, karena sesuatu yang keluar dari hati akan masuk dalam hati. Betul sekali Ustaz. Masya Allah ya. Suaranya Nampak sekali keikhlasan dari raut wajahnya Ustaz. betul. Sangat ikhlas sekali. Masya Allah. Masya Allah. Ya lanjut, mungkin apa yang mau ditanyakan lagi? Kita Tidak. berlanjut ke pertanyaan yang tadi ya Ustaz. Bagaimana pandangan Islam terhadap keberkahan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar dalam konteks spiritual dan ibadah? Bagaimana? Pandangan Islam terhadap keberkahan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar dalam konteks spiritual dan ibadah. Tentu di dalam pandangan Islam adalah tadi, apa sih tujuannya Ramadan? Apa sih tujuannya ada Lailatul Qadar? Tujuannya satu, untuk nge-push pahala dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi supaya pahala kita nggak jauh, nggak tertinggal dari umat-umat yang lainnya. Karena umur kita terbatas, waktu untuk beribadah pun terbatas. Tapi gimana caranya? Caranya adalah dengan Allah melipat gandakan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Bayangin coba, kita mungkin umur kita pendek, ya dibandingkan umat-umat terdahulu misalnya. Ya. Lalu, tapi setiap bulan, setiap tahunnya kita mendapati malam atau bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu 30 hari. Ya, 30 30 hari. Kita, kalau kita hitung matematikanya, kita sholat
Ini baru sholat aja ya, dalam sehari 5 kali. Ya, sehari 5 kali. 5 waktu dalam mendapatkan pahala 50 waktu. Ya kan? 50 dikali 70 kali lipat kan tadi. Kita ibadah fardu dilipatkan dengan 70 kali Lipat. Kalau lipat. berapa? 50 kali 70 berapa? 3.500. Masya Allah. Itu baru sehari. Baru Sehari. kali 30. Ya, wallahualam lah itu berapa kan? Itu hitung-hitungannya. Artinya apa? Itu baru sholat doang kok. Artinya apa? Ini momen kita untuk memperbanyak ibadah. Momen kita untuk nge-push pahala kita. Iya. Nah, tapi jangan jadikan itu semua menjadi sebuah orientasi kita. Pahala oke, itu bonus. Tapi yang paling kita penting apa? Kita betul-betul merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang udah ibadah nikmat, waduh, itu dia udah kangen banget ya dengan sholat gitu. Bahkan ketika azan pun dia nggak bilang, aduh udah azan lagi nih, ya udah zuhur lagi nih. Karena ada aja orang kayak gitu kan. Iya. Tapi orang ketika udah nikmat, merasakan nikmatan dalam ibadah, dia ketika datang waktunya ibadah, dia alhamdulillah. Bahkan sebelum 30 menit sebelum waktunya, dia udah siap-siap tuh. Sama kayak kita tadi mau pergi, ya dari malam kita udah siap-siap. Bukan dari malam lagi, kita dari sebulan mau jalan-jalan, udah dipikir nanti pakai baju apa, nanti mau gimana, udah dibeli dulu, cari di online, misal apa yang kurang nih, ya misalnya Said mau ke Swiss, ya kan, amin gitu, dicari dulu apa yang kita perlu. Fikri mau ke Palestina misalnya, Amin. cari dulu apa yang perlu kan gitu, biar pas di sana betul-betul kita merasakan nikmat, ya kan. Nah, orang ketika masa nikmat dalam ibadah, dia akan dari jauh-jauh hari. Bukan dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh waktu. Salah, zuhur sekarang jam 12 ya. Dari setengah 12 tuh udah wudu, udah siap di musola tuh. Jangan sampai mau qomat baru datang. Nah, itu. Atau bahkan masbuk ya, Ustaz. Masbuk. Nah, apalagi masbuk. Ya. Apalagi udah dipanggil-panggilin masih aja nggak datang kan gitu ya. Padahal setiap sholat kan saya tanggung benar bacaan kalau mau sholat di sini Ya manggil. seperti itulah Ustaz. Gimana mas Arabnya? Apa kayaknya setiap hari gitu apa gimana? Yu'lanu ala jami'atul lab. Ustaz. Terus Sekian. Udah dikit Ustaz. iya itu panggilan loh. Padahal tuh udah dikasih panggilan lagi. Padahal orang cukup dengan panggilannya Allah. Ya, makanya ada kata-kata nih, ya, dipanggil Allah mager, gila dipanggil sama perempuan baper. Masya Allah. Iya, dipanggil Allah mager, dengan dipanggil perempuan baper. Ya Allah. Harus iya. Padahal kita nih deringan HP kita mungkin setiap hari nggak bunyi gitu. Nggak pasti setiap hari bunyi, tapi ada satu nomor yang kita nggak pernah angkat. Setiap hari nomor tersebut memanggil kita 5 kali dalam sehari. Ya. Apa itu? Panggilannya Allah Subhanahu. nomornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dipanggil, kita nggak nerima, kita reject itu panggilannya tersebut dengan kita tidak melaksanakan sholat. Tetapi ketika kita dalam marah bahaya, dalam kondisi yang darurat, siapa nomor yang kita cari? Allah. 911-nya bukan 911 siapa? Kita dalam masalah, 911 kita siapa? Allah. Kalau di Amerika kan ada nomor 911 kan, dalam marah bahaya di telepon 911 tuh udah datang langsung. Sama, kita pun punya 911. Bagi umat muslim, apa 911 kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik ke Allah. Ya. Meskipun selama ini panggilan Allah selalu kita reject, ketika kita miss call balik lagi, kita panggil balik lagi, Allah nggak akan pernah reject.
Bahkan dari detik pertama, dari panggilan pertama, dari dering pertama, Allah akan jawab panggilan kita. Maka dari itu jangan sampai kita lupa dengan hal-hal tersebut, ya, dengan segala fasilitas yang Allah sudah berikan kepada kita, kurang baik apa lagi Allah? Ya, kurang baik apa lagi Allah? Ya, kalau manusia aja bisa baik apalagi Allah. Kurang baik apa Allah coba? Kita maksiat, kita berbuat dosa, tapi kita masih diberikan nikmat. Masih diberikan nafas nih. Ya, maka salah satu hal yang patut kita syukuri adalah ketika kita bangun pagi hari, kita masih dalam keadaan bernafas. Kenapa? Karena itu ada kesempatan yang Allah berikan lagi untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu pandangan Islam di dalam Lailatul Qadar, yaitu tentang ibadah kita. Masya Allah. Sudah berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Oke. Langsung aja kami rangkap supaya menghemat waktu. Yaitu kapan sih Lailatul Qadar itu, Ustaz? Dan apa itu tanda orang yang mendapatkan keistimewaan dari Lailatul Qadar tersebut? Baik. Gimana Said? Kapan Lailatul Qadar, Said? Malam yang dimuliakan oleh Allah. Iya, kapan? Bulan Ramadan. 10 hari terakhir 10 hari terakhir ya. di malam ganjil. Di malam ganjil. Itulah ulama udah banyak yang memspekulasikan, tapi belum ada yang pastinya. Karena bisa jadi Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Kadang di malam ini, kadang di malam sekian, pindah-pindah. Tapi tadi probability-nya atau kemungkinan terbesarnya di 10 malam terakhir dan di malam-malam Ganjil. Malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 hingga malam 29. Itu kemungkinan terbesar di sana. Ya, itu kemungkinan terbesarnya. Tapi baik lagi, jangan sampai kita terfokus dengan 10 hari terakhir doang. Ya kan? Sehingga kita lupain tuh malam pertama, malam kedua, sampai malam ke-19. Jangan sampai begitu. Tetap semua malam ada kemungkinan Lailatul Qadar. Ya, semua malam ada kemungkinan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita hanya fokus ke malam 21 sampai 30 sehingga kita membuat lupa dengan malam-malam lainnya. Oh, iya, betul. Seperti itu. Kayak menyepelekan gitu ya, Ustaz? Menyepelekan. Seperti itu. Ya, Said. Iya. Tanda orang yang dapat keistimewaannya itu kayak gimana, Ustaz? Tandanya tadi Said sudah baca kan ayatnya. Artinya gimana, Said? Artinya Inna anzalnahu Fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Terus Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? apa itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Pada malam itu turun pada malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengatur semua urusan yang ada di bumi. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar, sampai pagi. Jadi di sana ada malaikat yang turun. Malaikat itu turun, termasuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Apa tugas mereka? Tugas mereka menghantarkan berkat. Ya, menghantarkan Berkat. serangan, bukan serangan fajar ini, bukan. Serangan malam. Ya, serangan malam. Serangannya apa? Kalau serangan fajar kan uang, amplop kan? Ya. Saya kasih amplop, tapi pilih nomor sekian kan gitu. Ya. Ini serangannya malah apa? Mereka akan datang ke rumah-rumah yang di sana dilakukan ibadah. Buat apa? Memberikan mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjabat satu-satu tangan daripada manusia-manusia yang tengah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. wa Ta'ala. Bahkan ada beberapa orang pilihannya Allah yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Ya, tandanya apa? Tandanya satu, pada malam itu dia akan kerasa raga gelebuh wa kathru dam'uh. Hatinya jadi lapang dan air matanya turun terus menerus. Artinya dia menyesali dosa-dosanya. Ya, kita lagi ibadah. Kalau nanti kalian nih ibadah, lalu kalian merasakan kok hati saya kayak lapang, kok saya pengen nangis gitu ingat dosa saya. Ambil kabar, kalian tengah
dijabat oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Begitu. Nah, tandanya apa? Afternya setelah kalian milih Ramadan, bulan Syawal, kalian akan lebih baik lagi daripada keadaan kalian sebelum bulan suci Ramadan. Masya Allah. Itulah tandanya. Amin. Lebih baik Pak ya Ustaz. Iya, tandanya lebih baik lagi, lebih takwa lagi. Dijabat tangannya nih, ya kan? Nggak usah capek-capek. Kita mau jabat tangan sama artis idola kita aja, kita mesti wah rebutan sama orang-orang. Iya. Ini sama rebutannya, tapi rebutannya dengan elegan. Rebutan dengan perbanyak ibadah. Rebutannya dengan apa? Memperbanyak zikir. Rebutannya dengan memperbanyak baca Quran, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rebutan kita untuk menjabat tangan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Begitu, Fikri. Ya, jadi jangan sampai kita sia-siain. Ya, jangan sampai kita sia-siain malam Lailatul Qadar ini nanti. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, Sobat Kia, sebelum kita beranjak ke segmen terakhir yaitu segmen penutup, mari sama-sama kita dengarkan pesan dan kesan yang berikut ini. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ed? Alhamdulillah. Kalian berdua gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana nih? Bau apa ya? Gak tahu. Kayak bau. Kayak bau jengkol gitu ya? Iya. Oh, tadi jendelanya terbuka, terus tetangga lagi masak kali, jadi baunya masuk. Oh. Emang udah biasa gitu ya? Iya. Biar nggak bau dikasih apa ya? Saya tahu pakai apa. Sebentar ya. Oke. Wih, wangi banget Bang. Wangi ya? Itu Iya. parfum apaan? Ini parfum Kiswah Serbaguna by Qurratul Ayun. Oh, jadi gitu. Masya Allah wangi banget ya. Wangi ya? Bau jengkolnya langsung hilang. Iya. Jadi selasa di Ka'bah gitu ya? iya. Masya Allah. Emang pernah Ka'bah? Insya Allah doain aja. Amin. Amin. Ini belinya di mana? Ini brand di Qurratul Ayun. Di pondok kita. Wih, Oh, berarti pondok kita punya produk juga ya. Iya. Cara belinya gimana? Cara belinya hubungi nomor bawah ini. Hai Sobat Kia TV, kembali lagi bersama saya Zidan. Dan saya Fikri Dalam dalam acara acara Suara Ramadan, Make Your Ramadan Better. Baik, kita beralih ke segmen berikutnya yaitu segmen penutup. Tenenenet. Tuh, bunyi apa ya? Baik, Sound manual. kita dengarkan kata-kata mutiara dari Ustadz Adam. Silakan Ustadz. Oke. Quotes ya, Quotes. bukan pesan. Bukan. Quotes untuk hari ini adalah, mari jadilah kita orang-orang yang berhasil. Berhasil di bulan suci Ramadan ini. Berhasil menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Berhasil menambahkan kedekatan kita kepada Allah. Berhasil menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keberhasilan bukan untuk mereka yang pintar. Tapi keberhasilan adalah untuk mereka yang senantiasa berusaha. Berusaha dengan kesempatan yang ada. Tapi kesempatan tidak pernah datang dua kali. Tapi kesempatan akan datang kepada orang yang tak pernah berhenti mencoba. Maka ketika kesempatan datang, ya layaknya matahari terbit, jangan kalian menunggu terlalu lama. Ketika kalian menunggu terlalu lama, maka kalian akan kehilangan waktu matahari terbit atau matahari terbenam. Jadi jangan sampai sia-siakan, karena kesempatan ini tidak datang kedua kalinya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz nih atas kata-katanya, sangat menginspirasi sekali ya. Masya Allah.
bahwa kita harus bisa lebih baik daripada yang Betul. sebelumnya. Karena kesempatan tidak datang mengetuk, tapi kesempatan ada ketika kita yang menobrak pintu. Oke. Kesempatan nggak datang sendiri, tapi kita yang berusaha. Oke. Gitu ya, saya itu. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Saya juga terima kasih atas kehadirannya dalam melantunkan ayat-ayat suci yang sangat merdu sekali tadi ya. Merdu ya. Merdu sekali, Masya Allah. Merdu itu ada singkatan nggak? Enggak ada. Apa Fikri singkatan merdu? Enggak. Hah? Merusak dunia katanya. Astagfirullahaladzim. Merusak dunia. Aduh. Ini telur nih dia nih. Terlalu jujur nih. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi bagus. Salahnya indah. Karena sangat tulus sekali Ustaz dalam pembawaannya tadi. Iya, tulus tapi kadang orang yang tulus tidak selalu mulus. Asik. Baik, terima kasih Said juga ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih nih udah hari ini yang narasumbernya nggak bisa hadir ya. Oh iya, ini sebagai Bukan ini justru apa namanya yang paling Utama ini. utama. Nggak ada pengganti. betul ya. Ini tetap utama. Ya. Karena sangat spesial ya. Betul. Karena yang utama adalah mereka yang datang dan mereka yang akan menetap untuk selamanya. Masya Allah. Masuk. Siap. Baik, Sobat Kia TV, terima kasih telah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Zidan Ramadan Dan saya Fikri Ramadan. mengucapkan terima kasih atas kerelaannya untuk menonton kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga telah like dan subscribe Subrek. kami di channel Kia TV Don't forget to like, comment, and share. share. Masya Allah. Oke. Dan skripnya lupa lagi kan? Assalamualaikum Nih, emang warahmatullahi host wabarakatuh. mahal ini. Host mahal ya. Ayo, silakan. Anu Ustaz. Tutup. Tutup ya. Gimana Fik tutupnya? Kita mungkin jargonnya sekali-kali berempat ya. Oh iya. Ayo, coba. Siapa yang ingin komandoin? Kita bisa nih. Fikri. Gitu ya. Suara Ramadan. Make Ramadan better. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.